بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita masih seputar kisah antara Musa dan Harun yang berdakwah kepada Fir'aun yang tertuang di dalam surat Thaha, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah tersebut pada ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelumnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat yang akan berbuah amal yang saleh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula. Wahai Fir'aun, Allah itu adalah zat yang menjadikan bagi kalian semua bumi ini sebagai hamparan, yang dimana kalian melakukan seluruh aktivitas kalian di atasnya, baik dari berjalan ataupun melakukan perdagangan, melakukan seluruh aktivitas yaitu di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala minas sama'i ma'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari atas langit ke bumi tersebut, dan bumi tersebut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang merupakan bekal hidup bagi manusia. Ini adalah penyebutan di dalam dakwah Musa kepada Fir'aun akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah rububiyah itu seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilakukan makhluk, yaitu menjadikan bumi sebagai hamparan. Di antaranya kita juga belajar ada gravitasi bumi, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga benda-benda yang berada di atas bumi tidak melayang, menempel di atas bumi. Ini semuanya adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan mengetahui seperti ini, ketika kita melakukan aktivitas untuk mencari ma'isyah di siang hari, kemudian ada kekurangan yang kita dapatkan di sana, kita bisa bersyukur, kita bisa menginjakkan kaki kita di atas bumi, ini adalah nikmat. Kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seandainya kaki kita tidak bisa menginjak, melayang, tentu kegiatan kita tidak maksimal, dan banyak sekali kekurangan yang akan didapatkan di muka bumi ini. Fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hujan tersebut yang bertemu dengan bumi, air yang bertemu dengan tanah, kami tumbuhkan dari dalamnya nabatin syatta, tumbuhan yang bermacam-macam. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu war'au an'amakum. Kulu, makanlah, war'au an'amakum, makanlah dari hasil bumi tersebut, juga peliharalah hewan ternak kalian dari hasil bumi tersebut. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha.
Sesungguhnya dengan mempelajari hal-hal seperti ini, mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berada di muka bumi ini adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, ulin nuha, orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Justru dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan orang tersebut memiliki akal yang sehat. Sebaliknya, orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala atau saat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akalnya sedang tertutupi dengan syahwat. Cara berpikirnya sedang tidak baik. Apalagi ketika itu dilakukan selamanya, seperti praktek kesyirikan. Ya. Sudah tahu praktek kesyirikan ini dimulai ya semenjak Nabi Nuh, ya adanya Nabi Nuh. Kalau pada zaman kita umat Muhammad, pada masyarakat musyrik Quraisy, disebutkan di dalam Al-Qur'an, wala in sa'altahum, wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, pasti mereka mengatakan Allah. Afala ta'qilun, kemudian katakan kepada mereka, apakah kalian tidak berpikir? Sudah tahu yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, ya, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, kenapa menyembah kepada selain Allah? Atau menyembah kepada Allah juga menjadikan tandingan bagi Allah. Itu makna syirik, ya. Menyembah Allah juga menyembah selain Allah bersama-sama. Afala ta'qilun, kata, tidakkah kalian berpikir? Harusnya yang kalian sembah itu adalah yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan makhluk. Menghidupkan, hanya Allah yang bisa melakukan. Menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan. Seharusnya zat inilah yang berhak disembah satu-satunya. Tidak ada yang lainnya. Dan ini juga diungkapkan oleh Musa kepada Fir'aun. Memperkenalkan siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga minha khalaqnakum, darinya, yaitu dari bumi, khalaqnakum, kami ciptakan kalian, dari tanah asalnya. Penciptaan manusia pertama yaitu Adam alaihi salam adalah min turab, dari tanah. Kemudian selanjutnya anak cucunya min nutfatin idza tumna, itu dari air mani yang terpancarkan. Hanya dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tercipta langsung dari tanah, yaitu Adam alaihi salam dan Isa. Karena Nabi Isa juga tidak ada unsur gabungan antara ayah dan ibu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, inna mathala Isa kamathali Adam khalaqnahu min turab, sesungguhnya Isa seperti Adam, kami ciptakan dari tanah. Minha khalaqnakum, dalam ayat ini disebutkan dari bumi itulah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan di bumi itu juga akan kami kembalikan kalian, yaitu kami wafatkan, kami cabut nyawa kalian, kembali ke bumi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kemudian akan kami keluarkan kembali kalian, ya dari bumi itu juga, yaitu untuk kehidupan yang berikutnya setelah kematian. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad arainahu ayatina kullaha, dan sungguh telah kami tampakkan kepada Fir'aun kebesaran, tanda-tanda kebesaran kami seluruhnya. Fakadzdzaba wa aba, ya, maka tetap Fir'aun tadi mendustakan dan tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Disebutkan di sini oleh para ulama ahli tafsir,
Walaqad adharna li fir'auna ayatina tis'a kullah. Fir'aun telah mengetahui mukjizat Nabi Musa itu yang ada 9, semuanya telah dilihat oleh Fir'aun. Akan tetapi bagaimana? Wasyahadaha fakadzdzaba biha. Akan tetapi tetap didustakan. Ya, tetap didustakan. Insya Allah pernah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, apa sebab Fir'aun tidak menerima hidayah. Ini dibahas oleh para ulama. Sebab-sebab seseorang terhalang dari hidayah, walaupun hidayah itu ada di hadapannya. Di antara yang terbesar adalah sombong. Oleh karenanya Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah jika di antara kita ini mengenakan baju yang bagus, atau sandal yang bagus, atau seluruh perlengkapan dunia yang bagus, itu adalah batasan dari kesombongan?" Kata Nabi SAW, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah, mencintai keindahan. Walakinnal kibra, akan tetapi sombong itu bukan mengenakan hal yang bagus batasannya. Sombong adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah ketika engkau menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini definisi sombong langsung dari Nabi SAW. Ya. Ketika seseorang menolak kebenaran, menunjukkan dirinya sombong. Dan yang pertama kali melakukan hal ini adalah iblis. Pertama kali yang melakukan hal ini adalah iblis. Iblis ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami mengatakan kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam, malaikat pun sujud seluruhnya illa iblis, kecuali iblis. Sebabnya apa? Aba wastakbar. Ya, aba wastakbar. Iblis enggan dan istikbar, sombong. Di dalam surat yang lainnya, ya, yaitu surat Thaha, sebutkan alasan dari iblis tidak mau sujud apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Harusnya Adam yang sujud kepada saya. Ini adalah alasan iblis untuk tidak sujud kepada Adam. Mengesampingkan dalil maksudnya firman Allah, dan mendahulukan apa? Logika. Ini salah satu bentuk dari kesombongan, yaitu menempatkan dalil di bawah akal. Ya, akal kita adalah unsur dari badan kita, makhluk. Bisa salah. Ya, bisa hilang, akal ini bisa hilang. Kemudian yang jelas bisa mati. Sementara dalil datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Hayyun la yamut. Yang maha hidup tidak pernah mati. Bahkan di awal-awal mushaf Al-Quran, di awal-awal surat Al-Baqarah disebutkan sifat dari Al-Quran adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama adalah sombong. Yang kedua adalah hubbud dunya, yaitu seseorang terhalang dari hidayah adalah hubbu ad-dunya, lebih mencintai dunia. Ini di sini seperti Fir'aun, dia tahu sebenarnya mukjizat-mukjizat yang Allah tampakkan kepada Fir'aun dari Nabi Musa. Buktinya mana dia tahu? Di akhir hayatnya nanti ketika ditenggelamkan, ya, ketika ditenggelamkan di laut, Fir'aun sempat mengucap, "Amanna bi Rabbi Musa." Ya, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, tapi terlanjur apa? Ajal sudah berada di hadapan mata. Ini pintu taubat tertutup. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya
saat itu malaikat turun, tidak ridho terhadap kesombongan Fir'aun, ya, tidak ridho terhadap kesombongan Fir'aun selama hidupnya, kemudian dia mau beriman di saat matinya. Malaikat turun mengambil tanah dari bumi dan ya menyumbatkan di mulutnya supaya tidak bisa bertaubat. Karena malaikat tahu Allah ini Maha Ghaffar, Ar-Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jangan sampai makhluk yang durhaka ini apa? Bertaubat. Ini sebagian ahli tafsir mengatakan demikian. Akan tetapi cerita tersebut dipertanyakan kesahihannya. Kemudian ya di samping hubbud dunya tadi yang menghalangi seseorang dari hidayah adalah hubbud dunya. Kemudian yang pertama adalah sombong ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya menjauh dari nasihat. Ya, menjauh dari nasihat. Ini adalah salah satu sebab dari tertutupnya pintu hidayah kepada manusia. Seseorang yang lari dari nasihat adalah sesungguhnya dia lari dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia lebih menutup telinganya dan menutup matanya dari kenikmatan dan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh Fir'aun. Kemudian pada ayat berikutnya, qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa, apakah kedatanganmu ini tujuannya untuk mengusir kami, ya, menggulingkan kami, yaitu Fir'aun. Kemudian engkau yang nanti akan menjadi raja. Min ardina, dari tanah kami, bisihrika ya Musa, yaitu dengan sihirmu ini wahai Musa. Dianggap dakwah Nabi Musa ini adalah sihir. Kata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Fir'aun mengatakan sihir ini hujjahnya adalah ketika sebelumnya Nabi Musa telah menampakkan tangannya yang keluar dari sakunya kemudian mengeluarkan cahaya yang putih. Dan ini disebutkan pada ayat sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Wahai Musa, benamkanlah tanganmu di sakumu, kemudian keluarkan. Niscaya nanti akan mengeluarkan cahaya putih yang sangat indah. Ya, linuriyaka min ayatinal kubra. Ini adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang nanti akan ada tanda yang lebih besar lagi. Ada tongkat yang berubah jadi ular. Kemudian nanti laut yang dipukul dengan tongkatnya kemudian terbelah. Ini adalah sebagian kecil, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fir'aun menanggapi hal ini sebagai sihir. Ya, ini kok bisa tangan keluar berupa cahaya? Kata Fir'aun, "Fala na'tiyannaka bisihrin mithli." Jika demikian, saya pun bisa mengalahkan sihirmu itu dengan sihir yang serupa. Faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Maka silahkan tentukan wahai Musa tempat yang kita sepakati, kita akan adu sihir nanti di sana. Ya, kata Fir'aun, kita akan tentukan tempatnya, kita akan adu sihir nanti di sana. Kemudian qala Nabi Musa mengatakan mau'idukum yaumuz zinah. Ya. Maka kita sepakati wahai Fir'aun pada yaumuz zinah. Yaumuz zinah adalah secara bahasa adalah hari az-zinah, perhiasan, hari yang indah. Hari yang indah sebagian ahli tafsir mengatakan adalah pada yaum Asyura pada waktu itu. Pada hari Asyura, karena hari Asyura nanti adalah peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun. Ya, 10 Muharram. Ditenggelamnya Fir'aun di lautan yang Nabi Musa bersama kaumnya melintas. Ada yang mengatakan yaumuz zinah ini adalah yaumul Id. Pada hari rayanya mereka.
yang disepakati pada waktu itu ada hari raya, itulah yaumuz zina. Wa ayyuhsyaran nasu duha, dan kemudian pada hari itu kumpulkan seluruh manusia pada waktu duha, pada waktu sangat teriknya matahari, yaitu matahari sedang berada di atas. Dan kenapa disebutkan duha, kata para ulama, supaya manusia melihat dengan jelas, nampak, tidak ada remang-remang. Dan ini adalah sifat dari dakwah para nabi dan rasul, yaitu dakwahnya jelas, terang-terangan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan ini juga sifat dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala mahajjatil bayda." Saya meninggalkan kalian sebuah ajaran yang putih bersih, bayda. Ya, sampai sifatnya adalah lailuha kanahariha. Sifat dari ajaran tersebut, malam harinya seperti siangnya. Maksudnya apa? Tidak ada yang remang-remang, semuanya jelas. Di dalam hadis yang lain disebutkan innal halala bayyin wa harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Ya, ini sifat dari ajaran Islam. Maka di sini mengandung pelajaran, jika ada dakwah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dakwah yang dilakukan ada dakwah khusus, dakwah umum barangkali. Ya, ini menunjukkan apa? Ada sesuatu hal dalam dakwah tersebut yang diinginkan. Ya. Karena sesungguhnya wahyu ini, ilmu ini adalah hak yang besar yang harus diketahui oleh manusia. Kenapa harus ditutup-tutupi? Ya. Kemudian disebutkan fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Kemudian Fir'aun pun menyepakati dan dia mengumpulkan seluruh penyihirnya. Qala lahum Musa wailakum. Kemudian Musa berkata kepada para penyihir tersebut yang dikumpulkan oleh Fir'aun, wailakum, celaka kalian. La taftaru 'ala Allahi kadhiba. Janganlah kalian berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fayushitakum bi'adzab. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada kalian. Nah, di sini Nabi Musa sudah mendakwahkan jangan melakukan sihir. Karena sihir itu sejatinya adalah kadzab, dusta. Ya. Sihir itu bermacam-macam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang intinya adalah membalikkan pandangan kebenaran manusia kepada pandangan yang sifatnya dusta, yang sifatnya fiktif. Ini sihir, makna sihir secara umum. Ya, di situ ada praktek sihir seperti yang kita ketahui, atau yang seperti dipraktekkan oleh penyihirnya Nabi Fir'aun. Melemparkan tali temali dan tongkat, sebenarnya tidak berubah, tapi di mata manusia hal itu nampak seperti ular. Ada juga sihir yang mempraktekkan sifat seperti ini, yaitu apa? Sulap. Ya, sulap. Sulap walaupun di situ fiktif, ya, macam-macam, ada yang menggunakan kekuatan jin, ada yang tidak. Ya, tetapi di situ adalah termasuk bagian dari sihir. Karena manusia akan kagum, ini hal yang di luar akal sehat, ya. Barangkali ya, tali diikat kemudian ditarik lagi seperti tidak ada ikatannya, atau kertas yang dirobek kemudian dia balikkan menjadi seperti utuh lagi. Ini termasuk sihir, dan praktek seperti ini tidak diperkenankan di dalam Islam, karena akan membiasakan akal manusia membolehkan hal-hal seperti itu, sehingga nanti takutnya akan naik levelnya, dia akan membenarkan sihir sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya adalah sesuai dengan sabda Nabi SAW, wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya keterangan ini, ucapan ini adalah sihir. Ya. Oleh karenanya di dalam ucapan ini ada sihir yang dibolehkan, ada yang tidak. Sihir yang dibolehkan maksudnya ucapan yang bisa
mengagumkan seseorang adalah harus ada unsur jujur. Dan yang kedua adalah mengajarkan wahyu kepada manusia. Dan tidak dibolehkan ucapan yang bagus ini dihiasi dengan kebohongan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ya, karena berbahaya. Penjelasan ini sihir. Ya. Seluruh hal yang kita dengar, kita tidak bisa filter nanti. Ini adalah yaitu kekuatan dari lisan yang harusnya diatur oleh seseorang yang mengaku Tuhan adalah Allah dan dia akan kembali kepadanya. Wa qad khaba man iftara, kata Nabi Musa, sungguh akan merugi orang-orang yang berbuat kedustaan. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Pada ayat 62 disebutkan, fatanadhara as-saharatu lamma sami'u kalama Musa. Ketika mendengar ucapannya Nabi Musa, ya, para penyihir tadi saling berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini ucapannya Nabi nih, nggak ada ucapannya penyihir seperti ini. Yaitu yang sebelum Nabi Musa beradu untuk mematahkan sihir mereka, Nabi Musa berdakwah dulu. Jangan kau lakukan sihir ini, karena sihir ini adalah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka pun di antara mereka saling debat, ya. Ada debat di antara para penyihir. Sebagian mereka mengatakan, ya sudahlah, kita mundur saja. Kita mundur saja. Sebagian mereka mengatakan tidak perlu. Ini Fir'aun yang memanggil kita. Ya, yaitu pemimpin yang memiliki kekuatan yang besar. Ini membuktikan, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika dakwah dilaksanakan dengan ikhlas dan dengan ilmu yang benar, maka akan menggoyahkan orang-orang yang ingin berbuat makar. Dengan dakwah, semua para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sebelum berperang berdakwah dulu. Nabi Musa sebelum beradu dengan sihirnya berdakwah dulu. Dan seluruh nabi yang lain juga mengutarakan dakwah dulu, menasihati dulu. Dengan syarat nasihatnya harus dari wahyu, kemudian hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan berpengaruh yang besar pada objek dakwahnya. Qalu, mereka mengatakan, in hadzani lasahirani. Jika memang dua orang ini, yaitu Musa dan Harun, adalah dua penyihir, yuridani ayyukhrijakum min ardikum, ya, yang menginginkan untuk kalian pergi dari negara kalian ini, yang ingin, dua orang ini ingin mengusir kalian, bisihrihima, dengan sihir keduanya, wa yadhhaba bitariqatikumul muthla, dan mereka berdua akan, yaitu menggunakan cara mereka yang paling jitu. Disebutkan di sini bahwasanya qala ba'dus saharati li ba'dihim sirra. Sebagian penyihir mengatakan kepada penyihir yang lainnya secara bisik-bisik, inna Musa wa Harun sahiran, ya, sambil berbisik, ini dua orang ini penyihir, ya, yang ingin mengusir kalian dari negeri Mesir ini. Pada waktu itu kejadiannya berada di Mesir. Wa yadhhaba bi sunnatikumul ulya fil hayat wa madhhabakum fil arqa. Ya, yaitu akan memperjalankan cara mereka, dakwah mereka yang sangat bagus ini di Mesir ini. Mereka saling berbisik. Kemudian fa ajmi'u kaidakum thumma tu saffa. Kata Fir'aun, sudah, cepat kalian kumpulkan. Ya, jadilah kalian bersof-sof, berbaris-baris, wahai penyihir. Wa qad aflahal yauma man ista'la. Dan sungguh nanti akan aku berikan hadiah yang sangat besar bagi orang yang bisa mengalahkan Musa. Di ayat yang lain disebutkan hadiahnya adalah akan diangkat menjadi menteri-menteri dari Fir'aun, menjadi orang yang terdekat dari
Fir'aun. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu, para penyihir mengatakan, ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Kita sudah berhadapan ini wahai Musa. Silahkan, ya, kamu yang melihatkan sihirmu dulu atau kami yang terlebih dahulu. Nabi Musa pada saat itu bingung. Karena memang basicnya bukan penyihir. Basicnya adalah da'i. Hanya saja dihadapkan dengan kondisi seperti ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini membuktikan seluruh yang digerakkan di dalam dakwah ini harus pakai dalil. Yang diutarakan di dalam dakwah harus menggunakan dalil. Dan Nabi Musa berangkat kepada Fir'aun atas perintah Allah. Kita sudah lewati ayatnya, yaitu idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Wahai Musa dan Harun, ya, pergilah engkau kepada Fir'aun dengan membawa ayat-ayatku, yaitu dengan membawa tanda-tanda kebesaranku. Jelaskan kepada Fir'aun. Ternyata dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Ya, Nabi Musa sempat terdiam ketika ditawarkan oleh penyihir, kamu dulu atau kami dulu? Kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu. Qala bal alqu fa idza hibaluhum. Kata Musa, silahkan kalian dulu. Ini atas firman dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka seketika itu pula para penyihir melemparkan tali temalinya dan melemparkan tongkat-tongkatnya. Yukhayyalu ilaihi, ya. Kemudian dikhayalkan kepada Musa. Ini hakikat dari sihir. Dikhayalkan. Tidak sebenarnya itu terjadi. Annaha tas'a, seakan-akan tongkat dan tali temali itu hidup, ya, seperti ular. Tapi nggak bisa nyerang. Hanya hidup saja begitu. Hanya menakut-nakuti. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Pada saat itu Nabi Musa takut, gemetar. Ya, wajar, ini adalah sifat manusiawi. Ketika melihat hal yang menakutkan, kemudian dia takut. Dan sangat banyak pada waktu itu. Berapa penyihir? Ada ribuan. Qulna, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mewahyukan, la takhaf. Wahai Musa, jangan engkau takut. Innaka antal a'la. Sesungguhnya engkau yang posisinya itu berada di atas mereka. Ini merupakan dalil, yaitu seorang nabi dan siapapun yang mewarisi jalan hidup para nabi tersebut, dia posisinya berada di atas. Siapapun mereka, ya. Bahkan para penyihir sekalipun atau bahkan seorang raja sekalipun seperti Fir'aun. Dengan syarat, yaitu mengikuti jalan hidup dari nabi tersebut. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, wa atrahil 'asa allati biyadikal yumna. Lemparkan tongkatmu yang berada di tangan kananmu itu wahai Musa, tanqalibu hayyatan. Maka akan berubah menjadi ular. Ya, akan berubah menjadi ular. Innama sana'u kaidu sahir. Tabtali'u ma sana'uhu minas sihir. Ular tersebut yang berasal dari tongkatmu itu wahai Musa akan melumat habis seluruh sihirnya mereka yang sejatinya adalah bukan ular, yaitu tali temali dan tongkat. Nah, ini bedanya. Bedanya antara sihir dan bukan. Sihir mengkhayalkan, tetapi mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tongkatnya Nabi Musa jadi ular beneran. Jadi ular beneran dan melumat habis seluruh ular-ular khayalan tadi. Dan itu disaksikan oleh para penyihir secara langsung. Penyihir, ya, berarti sekolah pada fakultas kesihiran, ya, kan begitu. Tahu betul. Oh, ini bukan sihir, ini asli. Fir'aun pun tahu pada saat itu. Ya, ini adalah salah satu mukjizat yang disebutkan bahwasanya
Kata Allah, telah kami tampakkan semuanya kepada Fir'aun, tapi tetap mendustakan. Fir'aun melihat tongkatnya Nabi Musa jadi ular beneran. Dan melumat habis tongkat dari para penyihir yang merupakan ular khayalan. Ya, dilumat habis semuanya. Maka para penyihir pun takut. Ya, oh ini bukan sihir. Ini di atas sihir. Sementara tadi yang sudah berdebat mengatakan, ya, lah kan apa saya bilang? Ini nabi ini bukan penyihir. Nah, kira-kira jamaah sekalian, kita ambil pelajaran di sini. Apakah Nabi Musa tahu tongkatnya itu jadi ular? Dan akan melumat habis sihirnya? Tidak. Ini merupakan bukti bahwasanya orang yang mentaati perintah Allah tanpa akal, tanpa berpikir ulang, tanpa mengatakan nanti begini, nanti begitu, ya, itu akan justru membahagiakan mereka. Yang penting taat, sami'na wa ata'na. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu hal yang akan terjadi, lebih tahu kebaikan pada diri kita daripada kita sendiri. Buktinya Nabi Musa, ya sudah, ini dua orang lawan ribuan. Ya, kalau kita bagaimana? Ulang dulu, ada udzur. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada orang sekarang diberikan yaitu apa? Perintah, pergilah ke masjid bagi kalian yang laki-laki 5 waktu untuk salat berjamaah. Ya, tapi kan ada seperti ini, saya sedang sibuk, saya sedang begitu, kan bisa begini, kan bisa begitu. Banyak sekali tawar-menawar. Kita lihat Nabi Musa contohnya, lemparkan tongkatmu itu. Kalau secara akal, ini tongkat ya Allah, itu ular. Dan sangat banyak, tongkatnya satu. Nggak masuk akal perintahmu ini ya Allah. Ya. Tapi Nabi Musa tidak mengatakan demikian. Hanya lempar aja. Ternyata jadi ular. Ya, begitu juga Nabi Ibrahim disuruh sembelih putranya. Tahukah akan digantikan dengan bidzibhin azim, kata Allah, dengan sembelihan yang besar dari surga? Enggak tahu. Taunya Nabi Ibrahim yang ada di kepalanya, anak saya mati dari goresan pisau saya. Ya. Nabi Nuh disuruh buat perahu. Apakah tahu ada hujan yang akan turun sangat deras? Enggak tahu. Nggak masuk akal perintahnya. Sampai-sampai Nuh dicemooh oleh kaumnya. Ini ngapain buat perahu? Ya, di atas gunung lagi, buatnya di dataran tinggi. Di atas gunung buat perahu, kemudian di musim yang panas. Ini nggak masuk akal, ente ngapain wahai Nuh? Ya, dan sekarang pun juga ada orang-orang yang mencemooh. Ini ngapain? Rajin sekali dari masjid ke masjid kajian. Kitab satu selesai kitab lainnya, nggak ada kerjaan lain apa? Ya. Sudah dengar adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ke masjid, kayak nggak ada kerjaan yang lain, kayak kurang kerjaan, nggak bosan hidup seperti itu terus. Katakan kepada mereka, inilah tujuan hidup kami. Tujuan hidup kami bukan berada di dunia ini. Tujuan hidup kami adalah akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bagaimana mungkin saya bisa beribadah dengan baik sementara tidak berilmu? Saya tidak mengikuti kajian ilmu. Saya tidak mengetahui isi Al-Quran. Ya. Maka ini adalah buah pelajaran dari kisah Musa dan para penyihir itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama sana'u kaidu sahir." Yang ada di tangan mereka itu hanyalah sihir, bukan asli. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan sihir itu tidak akan pernah menang selamanya jika berbenturan dengan wahyu. Nah, ini kabar gembira bagi kita. Tidak perlu kita takut akan ancaman santet. Tidak perlu kita takut akan ancaman jenis-jenis sihir yang lainnya. Bukan berarti kita tiadakan ya. Memang sihir itu ada. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga terkena
pernah terkena pengaruh sihir sehingga menjadi asbabun nuzulnya dua ayat Al-Qur'an, qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kita tetapkan sihir itu ada, tapi bukan untuk kita takuti. Tapi untuk kita imani saja bahwasanya ini adalah kuasa Allah, sihir itu ada. Tetapi kita bekali diri kita dengan wahyu, dengan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pengaruh dari sihir itu bisa kita tangkal. Faulqiyas saharatu sujjada, sehingga para penyihir pun sujud ketika melihat ularnya Nabi Musa melumat tongkat-tongkat mereka. Qalu, sambil mengatakan, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Saya beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Serempak mereka mengatakan. Di hadapan siapa? Di hadapan Fir'aun. Ya, bagaimana kekecewaan Fir'aun pada saat itu? Kemudian qala, Fir'aun mengatakan, amantum lahu qabla an adzana lakum? Apakah kalian beriman sebelum saya izinkan hal itu terjadi? Fir'aun menganggap apa? Dirinya Tuhan. Seluruh kegiatan Anda harus minta izin sama saya. Kok ini tahu-tahu beriman dan sujud kepada Musa? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Kata Fir'aun, nah pasti Musa ini berarti guru besar kalian. Ini kesombongan ya. Kesombongan. Dia mengatakan seperti ini, hatinya sebenarnya ada kretek ya. Ada kretek. Penyihir saja yang sudah tahu ilmunya itu mengakui bahwasanya yang dibawa Nabi Musa ini bukan sihir. Itu ada dalam benak Fir'aun. Tapi karena kesombongan, cinta kepada dunia, dan menghindar dari nasihat tadi, Fir'aun mengatakan apa? Ini Musa ini berarti guru besar kalian. Ya, ini semuanya adalah makar, kata Fir'aun. Nah ini jamaah sekalian. Manusia sekarang juga demikian. Ketika tiga hal itu terjadi pada dia, yaitu sombong, kemudian lari dari nasihat, cinta kepada dunia, apapun petunjuk yang sampai kepada dia, dia tolak. Ini bawa Quran, ini Pak Qurannya Pak, ayatnya. Ini Pak sunnahnya, dalilnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sahih dalilnya Sunan Abi Daud. Allah, kamu, saya. Dia akan tolak. Dan ini sudah dilaksanakan dan dilakukan oleh siapa? Fir'aun. Berapapun kebesaran Allah yang tampak padanya, dia tolak. Ya. Kemudian tinggal sedikit ya, sisa sedikit lagi. Satu ayat ini aja. Karena berisi ancaman Fir'aun. Fala uqatti'anna aydiyakum. Kata Fir'aun, kalau begitu saya akan memotong kalian, wahai para penyihir, yaitu dengan memotong aydiyakum, tangan-tangan kalian, wa arjulakum min khilaf. Saya akan potong tangan kalian dan kaki kalian secara bersila. Kalau potong tangan kanan beserta kaki kiri, potong tangan kiri beserta kaki kanan, disilang. Bayangkan, ini ancamannya seperti ini. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Kemudian aku akan salib kalian di batang pohon kurma. Di batang pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Supaya kalian tahu siapa di antara saya dan Allah yang paling pedih azabnya. Jadi anggap ini adalah azab yang pedih oleh Fir'aun. Ya. Maka kisah berikutnya kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Masih ada kelanjutan bagaimana sikap para penyihir Fir'aun yang mendengar ancaman Fir'aun ini. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita di jalan ilmu dan amal. Dan jangan lupa kita selalu mencantumkan doa kita kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang mendapatkan yaitu serangan-serangan yang sangat dahsyat ya dari kaum Zionis. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin.
Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza wa dammir a'da'ahum wa farriq jam'a a'da'ihim wa shattit syamla a'da'ihim wansurhum ala nusratika ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.